Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Salman. Di sini saya akan membawakan materi mengenai konsep manajemen. Nah, sering kita dengar kata manajemen, atau ketika ada yang bertanya cita-cita mau jadi apa, ada yang menjawab ingin jadi manajer. Nah, manajemen itu apa sih? Atau manajer itu apa sih? Mari kita pelajari manajemen dalam pembelajaran berikut ini. Manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang pengertian manajemen. Salah satunya Henry Fayol. Henry Fayol mengemukakan manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian, George R. Terry mengungkapkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kemudian, Manulang mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada beberapa unsur-unsur manajemen. Telah kita ketahui bahwa manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen ini meliputi yang pertama tenaga kerja atau man. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. Kemudian yang kedua yaitu uang atau money. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang keempat ada bahan atau material. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Kemudian yang kelima metode atau metode. Metode ini merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Kemudian unsur yang terakhir yaitu pasar atau market. Pasar di sini merupakan tempat menjual hasil produksi. Penggunaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan unsur-unsur manajemen, selanjutnya fungsi manajemen itu apa sih? Nah, dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai beberapa tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Tugas-tugas ini disebut dengan fungsi manajemen yang saling terkait, terpadu, dan terkontrol. Adapun berikut fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuannya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu what, apa yang akan dilakukan, kemudian why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, kemudian where, di mana pekerjaan akan dilakukan, kemudian when, kapan pekerjaan akan dilakukan, dan who, siapa yang akan melakukan pekerjaan ini, dan yang hanya yaitu how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mendapat
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengorganisasian perlu memegang prinsip yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, pelimpahan wewenang, kesatuan komando, rentangan kekuasaan, dan tingkat kekuasaan serta koordinasi. Kemudian fungsi manajemen yang keempat yaitu penggerakan atau equating. Penggerakan merupakan tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Equating merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut, yaitu ada directing atau menggerakkan orang lain dengan memberi petunjuk dan pengarahan. Kemudian ada commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah suatu komando dengan tegas. Kemudian yang ketiga ada motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan-alasan, bimbingan, nasihat, dan dorongan. Kemudian ada staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan-jabatan tertentu. Kemudian yang terakhir ada leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberi contoh dan teladan yang baik untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi manajemen yang terakhir yaitu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses pengamatan, menilai, melaksanakan pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengawasan di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu terdapat 5 fungsi pengawasan. Yang pertama, mencegah penyimpangan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewengan. Yang ketiga, mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu mendidik pegawai dengan jujur. Setelah mengetahui fungsi manajemen, nah sebenarnya di manajemen itu ada berapa tingkatan sih? Nah, menurut tingkatannya, manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan. Setiap tingkatan dalam manajemen dipimpin oleh seorang manajer. Tingkatan manajemen tersebut yaitu yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi, yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Kemudian tingkatan manajemen yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Nah, manajemen menengah merupakan tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Misal, kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subsidi yang membawahi kepala bagian. Kemudian tingkatan manajemen yang terakhir yaitu ada manajemen bawah atau lower management. Nah, manajemen ini sesuai dengan namanya, manajemen ini merupakan tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi atau sering disebut juga manajemen lini pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Kemudian manajemen bawah juga bertanggung jawab pada manajemen menengah. Contohnya yaitu ada mandor dan supervisor. Kemudian dalam manajemen tentunya tidak terlepas dari pemimpin. Nah, berikut ada tipe-tipe kepemimpinan. Cara seorang manajer memimpin tentunya berbeda-beda. Nah, berikut ada beberapa tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama pemimpin autokratis. Model kepemimpinan seperti ini memiliki ciri apa yang diucapkannya benar dan harus dilakukan, dan menganggap bawahan sebagai alat kerja semata. Kemudian tipe pemimpin yang kedua yaitu pemimpin militaritis, yaitu model kepemimpinan ini memiliki ciri menggerakkan bawahan dengan cara memerintah
kemudian tergantung jabatan dan pangkat yang dimiliki, kemudian memiliki ciri formalitas berlebihan dan menuntut disiplin dengan tinggi. Selanjutnya tipe kepemimpinan paternalisti. Nah, tipe kepemimpinan ini memiliki ciri terlalu melindungi bawahan, hampir tidak pernah memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Kemudian memperlakukan bawahan seperti orang yang tidak tahu apa-apa, tegas dan mengambil keputusan. Kemudian tipe pemimpin yang keempat yaitu pemimpin karismatik. Nah, pemimpin karismatik ini memiliki ciri daya tarik yang begitu besar, bersedia menerima saran dan kritik, dan mengutamakan kerjasama. Kemudian tipe kepemimpinan yang terakhir yaitu model demokratis. Model pemimpin ini memiliki ciri memberikan kebebasan pada bawahan untuk berpendapat dan mengembangkan diri. Kemudian selalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, selalu mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin, dan menyeimbangkan kepentingan tujuan organisasi dengan kepentingan tujuan bawahan. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.